Kadang saya itu bingung Mas Wahyu dengan orang-orang yang fanatik ya, mabuk agama Mas Wahyu. Kenapa kok bingung Mas? Ya masih terjebak dengan doktrin-doktrin yang diajarkan oleh para pemuka agamanya ya. Orang-orang ini lebih suka pertengkaran Mas Wahyu, bukan suka perdamaian ya. Katanya agama damai, tapi kok suka bertengkar ya, suka berdebat. Ketika ada yang nggak sama dengan ajarannya itu dianggap kafir, bahkan diperangi Mas Wahyu. Ibadah diganggu ya, bahkan berteriak takbir ya, itu sambil merusak bangunan, membunuh saudaranya sendiri, temannya sendiri. Kalau saya melihatnya ini justru kemunduran Mas Wahyu, bukan kemajuan ya. Apa bedanya kita dengan orang-orang dahulu yang ada di Arab sana? Kelakuannya kan berperang antar saudaranya sendiri ya Mas Wahyu. Bahkan sampai terjadi sampai sekarang Mas. Ini masih terjadi Mas. Apa pandangan Mas Wahyu tentang hal yang terjadi oleh pemeluk agama di zaman modern ini Mas Wahyu? Ya, yang jelas kita ini harus semakin menumbuhkan, meningkatkan kesadaran di dalam diri kita. Bahwasanya apapun perbedaan di antara kita tidak jadi masalah ya. Orang beragama, orang nggak beragama, berbeda keyakinan, berbeda agama, silahkan saja, itu hak masing-masing kok. Termasuk juga di dalamnya mungkin ada yang fanatik, ya, ada yang garis keras, ada yang radikal, ya sampai jadi teroris. Ini tidak hanya di Islam saja, yang Kristen pun juga, wah jangan salah, ada juga yang garis keras Mas Yahya, ya, menganggap yang lain juga kafir sesat, cuman bedanya nggak terlalu nampak begitu ya, karena ini ya. Bisa dikatakan termasuk agama minoritas lah ya. Jadi beda dengan mayoritas begitu. Terlalu vulgar kalau mayoritas ini. Bahkan yaitu tadi katanya Mas Yahya, teriak takbir tapi menyakiti, teriak takbir merusak, teriak takbir lempar batu, mengusir, merobohkan bangunan dan lain sebagainya. Nah ini kan hal-hal yang tentu nggak nyambung begitu ya. Jadi kita harus semakin menumbuhkan kesadaran, meningkatkan kesadaran di dalam diri kita, kesadaran berpikir, ya, kesadaran di dalam menggunakan hati nurani kita. Apapun perbedaan di antara kita, sejatinya kita ini sama. Jadi kalau saya disuruh menilai hal-hal seperti itu, ya bejone sing waras gitu saja. Artinya siapa yang mau sadar gitu, niscaya akan selamat. Selamat dalam arti apa? Ya karena bisa hidup berdampingan dengan siapapun, dimanapun. Nggak memperdulikan tentang rasnya apa, sukunya apa, bangsanya apa, warna kulitnya, perbedaan bajunya, bahkan tentang keyakinan agama itu sendiri Mas Yahya. Dan memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau terus terjebak dengan dogma-dogma yang mewajibkan kita seolah-olah harus dipetak-petakkan berbeda-beda gitu ya. Ini negara kita ini sulit untuk maju Mas Yahya. Karena bangsa lain, negara lain sudah sibuk tentang teknologi ya, tentang bagaimana memajukan SDM-nya ya. Di negara kita masih sibuk berebut tentang cerita, kisah, legenda, dongeng di masa lalu ya. Sibuk berebut tentang agama. Indonesia ini pasar yang paling empuk, pasar yang paling enak, pasar yang paling mudah. Itulah sebabnya Indonesia sekarang ini bisa dikatakan lagi dijajah. Tapi bukan dijajah dalam rangka berperang untuk saling membombardir atau tembak-menembak, tidak. Tapi dijajah melalui budaya-budaya, dijajah melalui teknologi, dijajah melalui ajaran-ajaran agama. Makanya banyak sekali yang berdatangan ke negara kita. Karena di sini adalah pasar yang paling menjanjikan. Mudah sekali untuk mengumpulkan umat, mudah sekali untuk mencari umat, mencari pengikut, mudah sekali untuk menggalang dana dan lain sebagainya. Karena kalau sudah bicara tentang agama, bicara tentang seolah-olah ini adalah perintahnya Allah, perintahnya Tuhan, disuruh membunuh sekalipun kepada saudaranya sendiri siap. Ya, karena apa? Ya karena ada yang diharapkan di kehidupan berikutnya, yang dipercayai, diyakini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, bahwasanya tidak usah khawatir gitu. Ini khususnya di Islam ya, tidak usah khawatir hidup susah di dunia, tidak usah khawatir hidup nggak enak di dunia.
Tidak usah khawatir hidup sengsara di dunia. Nanti kamu akan punya segala-galanya. Kamu akan menikmati segala-galanya di surga. Ya. Jadi seolah-olah bahwa surga itu adalah tentang kenikmatan daging kulit kita. Ya, bahkan apapun yang kita tidak miliki di dunia ini nanti kita akan menikmati semuanya di surga. Ya, mau makanan, minuman, apapun tersedia, bahkan termasuk ini sering ya, ini bukan hal tabu lagi, ini sering disampaikan ya. Katanya nanti kalau di surga itu untuk para laki-laki ini sudah disiapkan bidadari. Kita disuruh menikmati bidadari sepuas kita. Karena tidak ada lagi orang tua, tidak ada di sana ya. Semua menjadi seusia katanya, muda semua katanya ya. Ada yang bilang juga yang perempuan sekalipun juga disiapkan pangeran katanya. Jadi siap dilayani atau siap melayani, saya juga tidak paham. Jadi ini kan jujur saja saya malu juga sebetulnya ya sebagai orang Islam. Kenapa kok bisa begini begitu ajarannya begitu ya, seolah-olah di surga kita bisa menikmati seks begitu ya, menikmati daging kulit, seolah-olah masih punya hawa nafsu, punya hasrat. Ini kan sangat tidak logis cara berpikir kita seperti itu. Terlepas itu nanti benar atau tidak, kalaupun saya nggak kebagian tidak masalah, saya tidak kepingin ya. Jadi saya rasa ini kembali lagi tergantung kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Nah, itulah yang saya katakan ini juga bagian daripada kemunduran daripada akhlak moral kita. Jadi kita itu semakin banyaknya agama, semakin paham agama, orang-orang ini justru semakin mengkotak-kotakkan, justru semakin membeda-bedakan, justru semakin bisa dikatakan itu tadi. Kalau sudah membela agama, ini demi agama kita, ini demi Tuhan kita, bahkan dikritik aja mungkin tidak terima Mas Yahya. Padahal kan dikritik itu juga bagus, positif untuk membangun. Supaya apa? Apa yang tidak benar, apa yang tidak baik, ayo kita tinggalkan, ayo kita perbaiki gitu loh. Tapi kalau dikritik katanya yang kritik ini benci. Katanya kita kok cuman bisanya mengolok-olok. Enggak. Saya aja diolok-olok siap-siap aja, tidak jadi masalah begitu. Ruginya di mana? Susahnya di mana? Buat saya tidak apa-apa. Itulah perbedaan gitu loh. Jadi demi agama, demi Tuhan, moralnya bejat, akhlaknya bejat, perilakunya, tutur kata, tingkah lakunya bejat semuanya. Karena apa? Menghujat, mengolok-olok, bahkan sambil berteriak takbir, tapi menyakiti, merusak, memukul. Nah ini kan hal-hal yang bisa dikatakan, aduh, ayolah ini disudahi. Agama ya agama, tapi bicara tentang hidup bermasyarakat, berbangsa, bernegara, ayo kita rukun supaya maju. Lebih baik kita membahas bagaimana masa depan kita. Jadi mewariskan ke anak cucu kita ini tentang hal-hal supaya mereka ini hidup damai, rukun, berdampingan, bukan malah perang gitu loh, bukan malah bermusuhan gitu loh. Dengan fenomena yang sudah terjadi ya, yang nggak kunjung selesai, terus terjadi, terus ya perusakan rumah ibadah, mengganggu ibadah agama lain, ini sekarang satu persatu mulai sadar Mas Wahyu ya. Mungkin karena kebingungan dari sebelum-sebelumnya, kok agamaku gini ya, kok keras sekali agamaku. Sekarang sudah banyak yang sadar Mas Wahyu ya, dan ingin kembali kepada ajaran leluhur. Karena ajaran leluhur ini dianggap ajaran yang sangat damai sekali Mas Wahyu ya. Budi pekerti yang luhur ya, intinya semuanya baik ya. Nggak ngajak permusuhan ya. Ya, nggak ngajak permusuhan, sehingga memilih untuk mungkin bahasa kasarnya murtad Mas Wahyu ya. Banyak sekali orang-orang yang sudah fanatik sebelum-sebelumnya sekarang mulai sadar ya. Bahkan beberapa ada yang speak up ya, berani speak up. Lulusan-lulusan dari pondok ya, ini sudah berani ya speak up bahwa mereka ini nggak ada gunanya belajar agama Mas Wahyu. Nggak bisa menerapkan justru di kehidupan sehari-hari. Hanya hafalan saja yang diajarkan dulu katanya Mas Wahyu. Tapi setelah keluar dari pondok itu berbeda sekali dengan apa yang sudah mereka dalami di pondok itu Mas Wahyu. Ya kan gini, kalau itu kemudian dijadikan tolak ukur bahwa sudah banyak orang yang sadar, sebetulnya enggak juga Mas Yahya ya. Kenapa? Begini, sekarang itu berbondong-bondong berebut semuanya. Yang beragama
menjadi tidak beragama, yang tidak beragama menjadi beragama. Kemudian yang beragama Islam pindah ke Kristen, ke Hindu, ke Buddha. Sebaliknya, dari Hindu, Buddha, Kristen berpindah menjadi mu'alaf, ya, memeluk agama Islam, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Bingung ya Mas Wahyu. Artinya apa? Semakin orang mempelajari agama, sesungguhnya orang itu semakin mumet, semakin bingung. Ya. Karena apa? Ya berbeda konsep beragama dengan bertuhan, itu sangat berbeda sekali. Jadi yang benar bagaimana? Ayo kita ikuti saja ajaran agama ini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Fanatiknya untuk diri sendiri, membela agamanya untuk diri sendiri. Bukan kemudian membela agama fanatik, terus menganggap yang lain ini jelek, yang lain ini kafir, sesat, murtad, dan lain sebagainya. Ya, itu yang menimbulkan tidak rukun gitu loh Mas Yahya. Jadi ya mungkin fenomena yang dikatakan oleh para leluhur kita nanti akan terjadi di suatu saat, bahkan mungkin sekarang saja sudah mulai terjadi. Seperti apa yang dikatakan Mas Yahya, ada banyak para santriwati maupun santri yang pernah ngaji di pondok pesantren, ya, yang pernah menimba ilmu agama di pondok pesantren ini, pulang itu bingung karena nggak mendapatkan apa-apa. Yang dia dapatkan hanya tentang hafalan. Sekarang sudah banyak yang berani speak up, ya, biarpun tidak semua. Mungkin juga ada yang pulang ini dengan penuh kesadaran, ada yang pulang betul-betul memahami tentang agama, tapi apakah memahami tentang kehidupan secara luas belum tentu juga, ya. Intinya orang belajar agama belum tentu betul-betul paham tentang kehidupan. Paham agamanya saja juga belum tentu. Apalagi kalau yang dipelajari, yang diajarkan, itu hanya tentang hafalan. Ibaratnya kita disuruh membaca buku, ya, kita disuruh menghafalkan, tapi kita nggak ngerti maknanya, nggak ngerti isinya, dan belum lagi nggak ngerti prakteknya bagaimana. Loh ini loh yang akhirnya membuat orang itu jadi bingung. Nah inilah yang saya katakan bahwa ini bisa jadi nanti akan membuat justru tempat-tempat ibadah itu akan sepi, ya, karena orang bingung. Akhirnya larinya kemana? Ya lari ke kepercayaan, ke keyakinan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, yang disebut dengan kembali kepada ajaran leluhur misal, itu monggo-monggo saja. Tapi pada intinya orang banyak juga yang bingung gitu loh. Akhirnya mereka tanggalkan agamanya, mereka banyak yang menjalankan laku spiritual tentang mengolah pikiran dan juga batin untuk bisa menyatu atau nyawiji dengan Gusti, dengan Tuhannya. Nah, dimulailah dari apa? Dari tutur kata, perilaku, dimulai dari budi pekerti yang luhur. Jadi hal ini yang, ya, tapi kembali lagi ya, intinya tidak semua, ya, kembali lagi. Semua ini kan dalam rangka mencari, bisa dikatakan mencari jati diri. Hidup yang sesungguhnya itu yang seperti apa. Nah, di sini tugas kita apa? Ayo berkesadaran gitu. Mau yang mengambil jalur agama, monggo. Mengambil jalur nggak beragama, ya monggo. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, istilahnya kamu mau pakai baju warna hijau, silahkan. Pakai warna merah, silahkan. Mau pakai kendaraan roda 2, silahkan. Roda 3, roda 4, ya silahkan. Ayo semuanya sama-sama kita menjalani hidup ini. Toh tujuannya sama. Tujuannya sama-sama bertuhan. Nyampainya saja setiap orang beda-beda. Memangnya kita bisa memastikan, oh kalau kita naik ini pakai baju ini pasti kita akan sampai di tujuan? Belum tentu. Yang tahu ya pribadi kita. Nah inilah yang dimaksudkan bahwa kita ini hidup nggak sendiri. Kita ini hidup bersama-sama. Ya tetap saya menyampaikan ini nggak akan pernah ada bosennya. Tujuannya apa? Ayo sadar, ayo rukun, hidup damai. Mau campur orang Jepang, orang Belanda, orang Inggris, orang Cina, orang Madura, orang Jawa, apapun agamanya, ya, dengan orang Sunda, dengan suku Dayak, dengan Batak, semuanya di seluruh negeri kita tercinta ini. Ayo hidup rukun, berdampingan, damai satu dengan yang lain. Jangan kemudian merasa paling benar, paling pintar, paling suci. Tidak. Tapi
Saya bisa belajar dari Mas Yahya, saya bisa belajar dari teman-teman yang lain, saya belajar dari teman-teman yang beragama Kristen, yang beragama Hindu, yang beragama Buddha, demikian pula sebaliknya. Apapun itu, ayo kita ambil sisi positifnya untuk kita satukan, kita padukan, menjalani hidup yang damai, menjalani hidup yang penuh dengan cinta, kasih, kedamaian, saling memberi, saling menerima, saling mengasihi, satu dengan yang lainnya. Saya rasa itu jauh lebih mulia, jauh lebih indah di atas kepentingan apapun, mau itu kepentingan beragama atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Ya mungkin nggak sih Mas itu terjadi ya, perkataan si mbah-mbah dulu yang mengatakan bahwa suatu saat agama itu akan ditinggalkan, masjid-masjid, tempat ibadah itu akan sepi Mas. Mungkin nggak sih Mas? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Ya sekarang saja sudah banyak bermunculan kebingungan-kebingungan itu. Ya, sudah banyak orang yang mungkin tidak lagi memeluk agama. Sudah banyak sekarang ini orang-orang yang mulai mencari jati dirinya masing-masing. Karena yaitu tadi, kalau beragama hanya sebatas hafalan, apapun lah agamanya, ya sama saja dengan kamu membaca buku, kamu hafal semua isinya, tapi kamu nggak ngerti maknanya, kamu nggak ngerti intisari daripada buku yang kamu baca. Dan menerapkan kehidupannya tidak sama. Sama halnya kayak anak sekolah lah ya. Kamu belajar tentang ekonomi, tentang akuntansi. Tapi kalau kamu nggak pernah praktek, ngerti nggak kira-kira? Ya, tidak sama. Ya misalkan apapun lah ya. Kita bicara tentang keahlian, ya, kepahaman tentang sesuatu hal, mau itu tentang pendidikan sekolah, pendidikan agama dan lain sebagainya, akan menjadi kosong kalau kenyataannya menerapkan itu di dalam hidup kita ternyata hanya baik untuk diri kita sendiri, belum tentu baik untuk orang lain. Nah ini yang jadi nggak selaras Mas Yahya. Padahal tujuan kita menjalani hidup itu kan supaya rukun, damai. Karena ini banyak sekali ya orang-orang yang kalau sudah yaitu tadi hafal, ngerti, seolah-olah sudah paling benar dan paling pintar sendiri. Padahal belum tentu ya.